Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta Santa Maria Magdalena, seorang perempuan yang sungguh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia dibebaskan dari 7 roh jahat, dia mengalami kasih Tuhan dan pengampunan serta pertobatan, dan akhirnya dalam situasi apapun dia tetap mencari Tuhan dengan menunjukkan kesetiaannya dalam mencari Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, salah satu kekayaan dari gereja Katolik adalah persekutuan doa karismatik. Dan di dalam persekutuan doa karismatik tersebut ada namanya seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Apa saja yang diwartakan, yang diajarkan di dalam seminar hidup baru dalam Roh Kudus? Yang dalam bab-bab pertama, kita para peserta diajak untuk mengenal dan juga menyadari dan merasakan cinta kasih Allah yang luar biasa kepada kita semua manusia yang berdosa. Jadi bab ke bab yang ujungnya akan dihantar pada pertobatan. Nanti pada sesi pertobatan akan diminta setiap peserta untuk mengaku dosa secara pribadi dengan para pastor, dan setelah itu akan masuk namanya doa pencurahan Roh Kudus. Doa pencurahan Roh Kudus ini para pendoa yang mendoakan orang-orang tersebut meminta kepada Allah untuk membangkitkan kembali roh yang sudah ada di dalam diri orang-orang yang sudah dibaptis. Kuasa Roh Kudus itu bisa melemah ketika orang-orang tersebut itu bersekutu dengan kuasa jahat, maka itu perlu juga mengaku dosa terlebih dahulu. Setelah pengakuan dosa selesai, dosa sudah bersih, sudah dihilangkan dari orang tersebut, dan orang-orang tersebut didoakan. Pada saat itulah Allah bekerja dengan luar biasa dan akan membangkitkan kuasa Roh Kudus, sungguh bekerja dengan luar biasa dalam diri orang tersebut. Biasanya orang-orang yang mengalami doa pencurahan Roh Kudus, dia merasa sesuatu yang sangat berbeda dalam dirinya. Dia merasa seperti orang yang baru. Dia merasa ingin sangat rindu mencari Tuhan terus. Dia merasa dia sungguh merasakan cinta Tuhan yang luar biasa. Ada banyak kesaksian orang yang pulang dari seminar hidup dalam Roh Kudus itu menjadi manusia yang baru, yang dulunya suka bersekutu dengan dosa, suka minum-minuman, mabuk-mabukan. Ketika pulang ke rumah setelah ikut seminar hidup dalam Roh Kudus, dia menjaga dirinya, menjaga bait Roh Kudus, menjaga dirinya dari segala dosa dan memelihara kesucian dan kemurnian dalam dirinya. Ada orang yang juga suka sekali berdoa berjam-jam. Karena apa? Merasa cinta kasih Tuhan luar biasa menguasai dirinya. Saya adalah salah satu peserta yang pernah mengikuti seminar hidup dalam Roh Kudus, dan setelah pulang dari seminar tersebut, saya sungguh ingin mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, dan suka ingin punya hubungan yang sangat dekat dan intim dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia pun sungguh-sungguh diperbarui hidupnya. Dia sungguh-sungguh menjadi manusia baru ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia dilepaskan dari dosa-dosanya, dia dilepaskan dari 7 roh jahat, dan dia sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Dan ketika melihat situasi yang tidak menguntungkan, ketika melihat Yesus disalibkan, Yesus yang ada di dalam kuburan, dia tetap mencari Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini ada 2 pertanyaan yang sangat penting yang bisa kita tanyakan supaya untuk menggali lebih dalam. Yang pertama, mengapa Maria Magdalena yang mencari Tuhan Yesus, bukan para murid? Maria Magdalena mencari Yesus karena dia sungguh mengalami kasih cinta luar biasa Tuhan kepada dirinya. Dia juga mengalami pertobatan yang luar biasa. Maka itu meskipun situasi tidak menguntungkan bagi dirinya, Tuhan seakan-akan tidak berdaya di atas kayu salib, Tuhan seakan-akan tidak berdaya di dalam kuburan, dia tetap mengasihi dan mencari Tuhan Yesus. Di sini kita bisa belajar dari Maria Magdalena. Seakan-akan Tuhan tidak berdaya dalam menghadapi masalah hidup kita, seakan-akan kita berdoa, tetapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab dan tidak memberikan bantuan kepada kita, karena kasih kita yang luar biasa kepada Tuhan yang kita sudah terima sebelum-sebelumnya, itu yang mendorong kita selalu untuk setia dan selalu setia mencari Tuhan Yesus. Pertanyaan sentral yang kedua, mengapa Maria tidak bisa mengenali wajah Yesus ketika Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Pada saat itu Maria tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Ini adalah tubuh yang mulia.
tubuh yang mulia yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua yang percaya kepadanya. Tubuh yang mulia ini bisa hadir dalam rupa wajah siapapun, dan dia pun tidak lagi dikuasai ruang dan waktu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam pesta Santa Maria Magdalena ini kita bisa belajar sesuatu. Kita belajar seperti Maria Magdalena. Seakan-akan situasi tidak memihak kita. Seakan-akan kita masuk di dalam satu situasi, dalam satu keadaan yang tidak menguntungkan kita. Masalah bertubi-tubi, kesulitan, tantangan bertubi-tubi. Kita sudah berdoa, kita sudah berdoa novena, kita sudah perayaan Ekaristi, kita sudah banyak hal perbuatan yang baik kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan doa saya, Tuhan tidak menjawab doa saya. Disinilah iman kita ditantang. Kita belajar seperti Maria Magdalena, meskipun seakan-akan Tuhan tidak berdaya, seakan-akan situasi tidak memihak kita, kita tetap mencintai Tuhan dan mencari Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar dari banyak santo santa. Yohanes dari salib, Mother Teresa, ada banyak santo santa yang pernah mengalami malam gelap jiwa, yang artinya dalam situasi tertentu, kekeringan rohani, Tuhan, kita sudah berdoa tetapi Tuhan seakan-akan tidak menjawab. Kita tidak mendengar suara Tuhan lagi. Seakan-akan kita sudah berpasrah diri tetapi Tuhan tidak memberikan bantuan kepada kita. Dan di situ dikatakan sebagai malam gelap jiwa. Tetapi kita belajar seperti para santo santa, khususnya Santa Maria Magdalena ini. Dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, yang situasi tidak menguntungkan, kita tetap mencintai Tuhan Allah kita, mencintai Tuhan Yesus, dan selalu mencari Dia melalui doa-doa pribadi kita. Mari kita belajar seperti Santa Maria Magdalena. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.